Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk Senin depan, berarti tanggal 22 Januari 2024 ya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG Jumat kemarin. Untuk IHSG masih cenderung bergerak sideways ya. Untuk area support resistannya masih sama, dan untuk harganya masih dijaga di atas 7.200. 7.200 masih jadi area support kuatnya untuk level IHSG hari ini. Semoga aja untuk minggu depan masih bisa bertahan di atas ini ya. Untuk resistannya masih di 7.380-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari Jumat kemarin tanggal 19 Januari secara keseluruhan, untuk asingnya sendiri sebenarnya lebih banyak keluar ya. Dan kalau kita perhatikan untuk IHSG juga nggak ada yang masuk banyak-banyak banget, dan nggak ada yang distribusi banyak untuk asingnya di IHSG. Untuk hari Senin sih semoga aja masih bisa bertahan ya. Ini kalau lihat transaksi hari Jumat kemarin mungkin masih akan sideways di atas 7.200. Kalau kita cek untuk indeks global, hari Jumat kemarin untuk indeks US-nya ditutup bagus semua ya, di atas 1% lebih ini naiknya. Jadi semoga aja untuk hari Senin IHSG bisa dibuka hijau, mungkin seperti itu untuk indeks IHSG ya. Coba kalau kita cek dari awal minggu ini, dari tanggal 15, untuk asingnya sendiri distribusi ya, lebih banyak keluar, paling banyak keluar itu di saham ASII. Dan untuk saham ASII hari Jumat kemarin asingnya masih terus keluar ya. Tapi karena untuk indeks US-nya bagus, semoga aja untuk IHSG bisa hijau sih, paling enggak bertahan di atas 7.200 ya. Perhatikan saya level 7.200 ini. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama yang akan kita bahas adalah saham Antam. Udah cukup lama ini nggak kita bahas, dan kemarin ada sentimen yang cukup bagus ya, sehingga saham Antam langsung dibuka hijau di awal market itu langsung terbang. Bahkan sempat ke 1.700 ya untuk Antam hari Jumat kemarin, 1.705. Open gap atas, opennya di 1.670 itu harga pembukaan Antam, kemudian sempat naik tapi habis itu dibanting turun ya, walaupun secara keseluruhan masih ditutup surplus 1,54%. Tapi kalau lihat candlenya sih sebenarnya kurang bagus ya. Kalau secara technical sih biasanya kalau habis open gap atas naik kemudian ini dorongan ke bawahnya cukup kuat, itu ada kemungkinan untuk besok kita lihat secara technical aja, kemungkinan akan merah dulu di awal market, mungkin akan tutup gap. Habis itu kalau emang sentimennya itu bagus untuk saham Antam ya kemungkinan nanti naik lagi ya habis tutup gap. Semoga aja seperti itu. Apalagi kalau kita lihat secara histori juga, untuk posisi harga Antam saat ini hitungannya udah berada di area bottomnya ya, di harga bawah, di area support kuat. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham Antam asingnya keluar kemarin Jumat itu naik ya, tapi malah dijadikan kesempatan asing buat keluar. Net sell 41,5 M. Antam hari Jumat kemarin, kalau kita cek lebih detail dari tanggal 19 hari Jumat, secara keseluruhan ada AK yang distribusi 20,8 M ya. Jadi naiknya saham Antam itu disertai distribusi oleh AK yang keluar itu versi asing. Selain AK, untuk asingnya yang keluar ada CC, KZ, BB. Secara keseluruhan didistribusi oleh asing ya. Untuk yang masuk untuk asingnya cuma BK aja, ini paling banyak 2,6 M. Dan untuk lokalnya sendiri net buy ya, lokalnya masuk, asingnya jualan. Harga sahamnya candlenya merah walaupun ditutup surplus ya, karena open gap atas. Untuk besok Senin mungkin kalau lihat transaksi kemarin Jumat rawan di awal market merah dulu. Jadi kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry, mungkin nunggu saham Antam ini nutup gap ya. Mungkin kalau mau nutup gap berarti di sini ya, 1620, 1620. Kalau bisa turun lagi ke arah sini ya, disclaimer sih buat teman-teman yang mau entry, kalau ada tanda-tanda mau pullback aja
buat trading ya, selama tingkat volatilitasnya itu cukup tinggi ya, selama masih ada sentimen ini. Budi Said, jadi tersangka ya, apakah nanti duitnya itu balik lagi ke Antam atau enggak ya, kita lihat aja ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Antam. Kalau lihat transaksi hari Jumat kemarin malah didistribusi, jadi perlu hati-hati sih. Oke, itu untuk saham Antam ya. Kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk area support resistennya masih sama sih. Untuk resistennya ada di 1710, 1715, dan untuk support kuatnya ya ada di dekat-dekat 1600-an ke bawah lah. Mungkin seperti itu. Kalau mau masuk tujuannya untuk invest, sebenarnya ya bisa dipertimbangkan ya. Ini hitungannya harganya udah di area bottom ini. Kalau kita lihat secara historis, selama nggak ada sentimen yang negatif lagi aja untuk saham Antam, kemungkinan tahun ini mudah-mudahan bisa rebound sih, dalam tanda kutip nggak ada sentimen yang negatif ya. Soalnya ini saham BUMN agak rawan juga. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham MDKA. MDKA hari Jumat kemarin naik ya, walaupun habis itu turun lagi, ditutup surplus 1,12%. Nah, sempat ke level 2780 ya untuk harga tertinggi hari Jumat kemarin untuk saham MDKA, tapi habis itu turun. Kalau lihat candlenya sih sepertinya kurang strong ya untuk naik lagi besok Senin. Coba kalau kita cek untuk transaksinya. MDKA hari Jumat kemarin asinya keluar 3,1 M. Kalau kita cek dari tanggal 15 untuk asinya udah net sell 134,3 M. Jadi untuk asinya itu malah cenderung keluar di saham MDKA dalam 1 minggu terakhir. Oh ya, untuk Antam tadi belum kita cek ya, dalam 1 minggu terakhir ini untuk asinya net sell 74,2 M di saham Antam. Lebih banyak keluar di MDKA. Kalau kita cek apakah RF masih jaga harga untuk saham MDKA, kalau kita perhatikan di sini untuk RF-nya masih masuk ya, ini net P 21,8 M. Jadi hitungannya walaupun asinya keluar itu masih dijaga oleh RF. Semoga aja seperti itu sih untuk saham MDKA ya. Misal besok RF-nya nggak distribusi, kemungkinan kalau nggak sideways malah bisa naik ya. Ini kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk RF-nya udah net P 185,9 M ya, dan ini kalau kita perhatikan cenderung akumulasi ya. Kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya nggak beda jauh, jadi nggak trading, cenderung akumulasi untuk RF di saham MDKA. Untuk resistennya masih di 2900 sih, misal besok bisa naik dan sekiranya di dekat-dekat 2900 agak berat buat breakout, yang nggak ada salahnya buat diamankan ya. Takutnya kalau gagal breakout malah nanti bisa koreksi turun. Mungkin seperti itu untuk saham MDKA ya. Buat patokan aja 2900 untuk besok. Kalau mau entry, selama tingkat volatilitasnya masih tinggi aja buat trading ya. Ya disclaimer sih, mungkin seperti itu ya untuk saham MDKA. Kalau menurut saya masih ada kemungkinan naik lagi. Kalau nggak sideways, mudah-mudahan naik. Soalnya untuk RF juga nggak jualan, masih nambah muatan terus di saham MDKA ya. Oke, itu untuk saham MDKA ya. Kita lihat aja untuk besok hari Senin gimana ya. Untuk area supportnya, ya sebenarnya sih untuk support kuatnya di sini ya, ada di 2000-an, cuman agak jauh. Jadi kalaupun mau entry untuk swing kurang tepat untuk saat ini. Tapi kalau untuk trading, scalpingan, ya disclaimer ya, selama masih tinggi aja tingkat volatilitasnya. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari Jumat kemarin turun ya, koreksi setelah hari Kamis itu gagal breakout. Hari Jumatnya turun dan close di area support 1085, itu hitungannya udah di area support sih, support tertekannya. Jadi untuk hari Seninnya mungkin lihat aja di awal market gimana ya. Kalau langsung di kamera jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung hijau disclaimer sih buat teman-teman yang mau trading. Untuk target price-nya dekat-dekat 1160-an. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham BRPT,
Hari Jumat kemarin tanggal 19 untuk ASINya keluar 20,1 M, dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk ASINya cenderung keluar di saham BRPT net sell 152 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham BRPT ya, hari Jumat kemarin tanggal 19 Januari secara keseluruhan didistribusi oleh BK ya, dan BK yang keluar itu versi asing, jadi didistribusi oleh asing, yang nampung sebagian lokal sih, jadi kurang bagus sebenarnya untuk transaksi BRPT hari Jumat kemarin ya. Yang jadi market maker utamanya CC, MG, BK untuk sesinya net sell 5,2 M. MG masih net buy 2,6 M ya, jadi cenderung trading, dan AVGP-nya ada di 1100, berarti floating loss ya. Jadi misal di awal market ada yang HK, yaitu kemungkinan MG ya, di HK MG, kemudian nanti naik ya, kalau udah floating profit mending diamankan aja ya untuk saat ini buat trading. Soalnya kalau buat invest secara valuasi kurang minyak, bukannya kurang aman ya mungkin ya BRPT. Coba kalau kita cek di harga saat ini setelah koreksi yang cukup dalam itu untuk valuasi BRPT masih cukup nggak murah-murah banget sih. ROE-nya 2,9 di harga dengan PBV 4 kali, ini kurang aman ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham BRPT. Kalau mau entry amannya buat trading dulu aja untuk saat ini. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk support kuatnya sebenarnya masih di area 950 sih. Jadi misal besok merah itu tunggu aja di area 900-an ini, 950 ya. Dekat-dekat area sini ada tanda-tanda mau pullback, ya itu disclaimer buat teman-teman yang mau swing atau mau trading, atau ya untuk swing lumayan cocok sih kalau bisa turun lagi ke harga 950-an ya. Dan antisipasi aja kalau turun di bawah itu, untuk antisipasinya bisa sedikit di bawah supportnya itu. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham Brand. Brand hari Jumat kemarin turun hampir 10% ya, 9,75%. Setelah berhasil breakout, gagal mempertahankan posisinya di atas 5.400-an ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk trennya, misal besok minggu depan itu untuk saham Brand bisa buat low baru di bawah 3.900, ya itu udah konfirmasi bearish sih sebenarnya ya. Soalnya ini turun naik itu cuma technical rebound aja 1 2 3 hari ya, naik tapi habis itu malah candlenya lebih kuat lagi ini arah penurunannya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Brand ya, hari Jumat kemarin tanggal 19 untuk ASINya keluar 26,6 M. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 15 untuk ASINya net sell 121 M. Brand hari Jumat tanggal 19 Januari secara keseluruhan didistribusi oleh AK ya, AK keluar 29,8. Selain AK ada BK versi asing yang juga keluar 3,8 M ya. Dan yang masuk untuk asingnya YU itu pun nggak sebanyak AK distribusi. Jadi untuk Brand didistribusi oleh asing, dan yang nampung sebagian besar lokal sih. Untuk harga sahamnya turun 9,73%. Mungkin untuk besok ya, kalau di awal market misal langsung di kamera, jangan buru-buru entry, bisa pantau aja ini mungkin di harga 4.500-an. Coba kita ukur, soalnya sempat koreksi ya, berarti ini udah buat rectangle. Maka di harga saat ini untuk support terdekatnya di sini sih 4.900 ya, 4.900 itu area support terdekat ya. Misal besok masih dibuka merah, tunggu aja di level 4.900, jebol di bawah itu support selanjutnya di 4.660 ya. Mungkin perhatikan saja dua area supportnya ini ya, semoga ada yang jaga. Tapi kalau langsung jebol ya
ya jangan buru-buru entry ya, apalagi masuk dengan jumlah yang banyak. Soalnya di harga saat ini hitungannya untuk saham brand itu ya kurang aman ya. Kalau nyangkut pun agak was-was sih. Walaupun sudah koreksi lumayan dalam ini dari harga tertingginya, cuman masih dihargai dengan valuasi yang cukup mahal. Untuk harga saat ini itu PBV-nya aja udah di atas 170 kali ini. Walaupun ROE-nya 44%, tapi hutangnya juga sama aja gede ya. Jadi profitnya itu ya buat bayar hutang ini paling. Jadi kurang aman untuk invest atau swing. Tapi kalau untuk trading, selama tingkat volatilitasnya tinggi aja ya, dan jangan ragu buat cut loss kalau harganya nggak sesuai prediksi ya, disclaimer. Oke, itu untuk saham brand ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII. ASII untuk aslinya terus keluar ini, padahal harganya udah berada di bawah ya, dan hari Jumat kemarin ditutup merah, masihan minus 0,47%. Ini ya kalau secara historinya sih untungannya udah di harga bawah ya ini untuk saham ASI, apalagi untuk performanya tahun 2023 cukup bagus untuk saham ASI ini. Jadi kemungkinan dividen yang dibagikan untuk tahun ini ya mudah-mudahan bisa jadi lebih banyak lagi ya. Semoga saja itu bisa jadi sentimen yang positif untuk harga sahamnya. Mungkin nanti menjelang akan dibagikan dividennya ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, untuk aslinya yang keluar di saham ASII dalam 1 minggu terakhir ini paling banyak di distribusi asing itu ASII. Untuk asingnya keluar 841,7 M, jadi asingnya keluar. Untuk hari Jumat aja masih keluar 65,7, jadi aslinya masih terus keluar. ASII tanggal 19 kemarin secara keseluruhan masih didistribusi oleh RX CCBK ya, broker-broker asing nih. Untuk lokalnya nampung ada MG yang masuk 36,9, MG masuk lumayan sih di saham ASI. Jadi untuk hari besok Senin depan mungkin kalau mau entry buat teman-teman yang tujuannya untuk investasi, sebenarnya ya bisa dipertimbangkan ya di harga saat ini tuh hitungannya udah menarik ini untuk invest atau untuk swing mungkin, tapi karena aslinya masih keluar cukup banyak lagi ya dalam 1 minggu terakhir, mungkin kalau masih mamang buat entry ya tunggu aja di harga yang lebih bawah ya. Ini sih kalau lihat candlenya 2 hari terakhir ini kecil-kecil ya, misal besok untuk candlenya nggak terlalu gede, misal lebih kecil lagi atau tidak terlalu banyak pergerakan, yaitu malah ada tanda-tanda mau mantul naik ya. Semoga aja sih seperti itu. Buat patokan untuk area supportnya ada di 5.200 ya. Jadi misal mau ambil mau nyicil di harga saat ini, selama masih bisa bertahan aja di atas 5.200, kalau menurut saya sih masih aman sih untuk saham ASI. Kalaupun jebol di bawah 5.200 ya mending di hold aja ya untuk saham seperti ASI ini. Soalnya kalau di cut loss ya sayang ya, sebenarnya seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk skenario-nya mungkin bisa jadi akan melandai dulu ya, atau sideways dulu ya, nanti nunggu ada sentimen yang bagus supaya untuk saham ASI ini bisa naik, atau nunggu aslinya stop distribusi dan harga sahamnya bisa mulai rebound. Mungkin seperti itu ya, karena dalam 1 minggu terakhir ini aslinya cenderung keluar ya, bisa jadi untuk hari Senin masih cenderung kalau nggak turun mungkin sideways ya. Oke, itu untuk saham ASII. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Gotoh. Hari Jumat kemarin harganya minus 1 poin ya, turun Gotoh ke level 86 ya. Ini udah mau ke area supportnya lagi malahan. Kalau kita cek untuk Gotoh sepi ya, untuk nilai transaksinya di bawah 150 M untuk hari Jumat kemarin, dan aslinya cuma masuk 2 M-an. Dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya malah keluar 91 M ya. Jadi untuk Gotoh masih sepi, dan harga
dan untuk nilai transaksi kemarin Jumat, hitungannya yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih. Ini yang masuk MG net buy lumayan loh, ini 24,3 M dan AVGP-nya di 87, berarti floating loss ya, 1 poin. Menarik mungkin untuk trading ya buat teman-teman, misal ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer kalau mau entry, soalnya untuk MG-nya masuk itu biasanya untuk MG itu cenderung scalping ya. Jadi misal hari ini masuk di saham Goto, misal besok harganya masih turun, dan kemungkinan kalau MG-nya belum lepas barang nanti dinaikin dulu sih, mungkin seperti itu. Jadi bisa dipantau ini kalau mau untuk trading ya. Mungkin kalau harganya udah mendekati harga 84, 83, 82 ya bisa dipertimbangkan kalau untuk swing atau trading. Mungkin seperti itu untuk saham Goto ya. Untuk besok kalau nggak sideways ya mungkin turun ya, mendekati area supportnya sampai ke 84. Ini akan uji 84, soalnya dari harga 84 juga beberapa kali mantul. Ini satu pas tanggal 2 Januari, tanggal 28 Desember, tanggal 19 Desember, waktu itu nyentuh level 84. Jadi ya kalau mau entry sih disclaimer, cuman lebih amannya lagi kalau bisa turun lagi ke 84 ya, kalau bisa turun. Tapi kalau langsung naik ya itu kita nggak bisa mastiin ya, kita lihat aja untuk besok Senin gimana. Yang pasti sih untuk transaksinya masih belum terlalu rame, jadi kalau misal besok sepi itu cenderung masih kurang volatile untuk pergerakannya, malah cenderung bisa turun dulu nguji area supportnya ini 84 ke bawah ya. Oke, itu untuk saham Goto. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham MTEK. Udah cukup lama nggak kita bahas untuk saham MTEK. Untuk harganya turun ya, untuk beberapa kali itu mencoba breakout di atas 555, cuman gagal, malah hari Jumat kemarin turun cukup dalam 3,60%. Kalau secara teknikal untuk harga supportnya ada di 530 ya, 530, 525 itu area support untuk MTEK. Semoga aja mantul di area situ. Ya mungkin kalau mau entry ini udah mendekati area support, jadi bisa dipantau untuk hari Senin untuk saham MTEK. Kalau kita cek untuk transaksinya, MTEK hari Jumat kemarin tanggal 19 Januari untuk asingnya keluar 4,6 M. Kalau kita cek dari tanggal 15, dalam 1 minggu terakhir untuk asingnya keluar 6,9 ya. MTEK, MTK. Kita cek lebih detail lagi. Apakah ada tanda-tanda mau pullback? Kalau kita cek di sini tanggal 19 kemarin hitungannya ya didistribusi sih oleh KZ ya, 4 M-an. Kalau kita cek dari tanggal 15, ada yang nampung sebenarnya yaitu YU ya, cuman nggak terlalu banyak sih. Mungkin kalau mau entry ya sebenarnya ada yang menarik untuk saat ini. MTEK ini valuasinya ya udah, kalau kita lihat setelah histori hitungannya di harga saat ini cukup menarik harganya, untuk valuasinya di bawah 1 kalau nggak salah. Ya 0,9 loh, udah di bawah 1, dan dari liquidity ratio-nya hitungannya cukup sehat ya. Jadi walaupun masih minus ROE-nya, tapi hitungannya aman sih kalau untuk saham MTEK ini. Kemungkinan nanti kalau udah nyetak profit ya bisa rebound, dan hitungannya nggak punya hutang ini ya, saham MTEK hutangnya sangat rendah, jadi aman. Mungkin kalau untuk yang kalaupun mau entry untuk invest, kalaupun nyangkut pun di hold aja ya, lumayan aman kalau menurut saya seperti itu. Jadi bisa dimasukkan ke list mungkin buat teman-teman yang minat buat entry di saham MTEK, apalagi ini udah mendekati area support ya. Sekiranya mantul di harga 530-an atau 520-an ya bagus. Oke, itu untuk saham MTEK. Untuk level harga saat ini resistennya di 5.555. Oke, itu untuk saham MTEK. Selanjutnya kita akan cek saham Cekgas. Cekgas masih naik ya, masih terbang tinggi, dan untuk target price-nya untuk besok kalau masih hijau itu di 1.100
1040, yaitu resisten selanjutnya sih untuk saham Ceggas. Kalau kita cek selama PO-nya nggak distribusi aja, kemungkinan bisa ke level itu. Untuk Ceggas, PO-nya masih masuk ya. Sorry, ini dari 1 minggu terakhir. Untuk hari Jumat, PO-nya keluar loh. PO-nya keluar. Jadi hari Jumat kemarin, PO-nya keluar 31 M ya, jadi distribusi 31 M. Nilai transaksinya 1,3 triliun, tapi ada yang nampung ya. Jadi BK 100% transaksinya buy ini tidak melakukan selling sama sekali. BK yang masuk versi asing ya, jadi diakumulasi oleh asing diambil alih mungkin ya. Kalau untuk BK yang pegang, yang nyetir biasanya sih bisa terbang tinggi ya, biasanya seperti itu. Tapi kemungkinan sih kalau ini ya itu sih ya, karena BK ini harga sahamnya bisa naik sekian banyak ya. Misal nggak ada ya, BK-nya nggak nampung ya bisa merah untuk besok, tapi karena ditampung oleh BK cukup banyak 26 M ya, dan 100% transaksinya baik juga ya untuk BK di saham Ceggas. Jadi mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik sih, untuk besok Senin. Soalnya kalau langsung dibanting turun ya, ya ngapain ini, BK berani masuk segini banyak ya, dan 100% transaksinya baik di saham Ceggas dan ABGP-nya di 891. 891 floating profit sih, cuman hitungannya untuk saham seperti Ceggas belum terlalu banyak ya floating profitnya. 890 aja ya, jadi perhatikan saya level 891. Kalau misal besok masih bisa bertahan di atas itu ya, target plusnya di sini di 1003 puluhan. Mungkin buat teman-teman yang mau trading ya atau scalping yang disclaimer, karena kemungkinan untuk hari Senin tingkat volatilitasnya masih cukup tinggi ya, apalagi hari Jumat kemarin. Ini bisa kita lihat bareng-bareng ya. Untuk PO itu gede ya, untuk nilai transaksinya cukup gede. Oke, itu untuk saham Ceggas. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Cuan ini yang malas sih ARB ya. Tapi kemarin opennya nggak di harga ARB loh, opennya di sini, jadi udah ada sedikit peningkatan ya. Nggak open di harga ARB, opennya di 8.900, tapi habis itu diturunin juga sampai ARB ya. Kalau kita cek coba untuk saham Cuan, hitungannya sih ketika turun itu ada yang nampung sebenarnya untuk saham Cuan. Jadi misal yang distribusi BK, yang nampung ZPAK, AG, Cuan. Yang nanti di harga overnya juga aslinya masuk ya dalam 1 minggu terakhir ini. Untuk Cuan, oh di sini udah nggak bisa dicek ya, sekarang hari Sabtu. Wah. Tapi mungkin bisa jadi untuk besok open ke bawah dulu ya di awal market. Kalau secara historis untuk supportnya sebenarnya ada di area sini. Di sini ya. Karena hari Jumat kemarin open ke bawah nggak dibuka di harga ARB ya, bisa jadi untuk hari Senin ya, ya bisa jadi nggak langsung ARB ya, tapi habis itu tergantung mekanisme pasarnya. Kalau lebih kuat sellernya ya bisa jadi ARB lagi. Misal kita hitung kalau ARB akan ke level berapa untuk saham Cuan, kita hitung aja coba. Harga penutupannya 8.850, 8850. Kalau ARB 10%, maka dikalikan 90%. Kalau besok ARB maka akan ke level 7.970. 7975 ya. Kelipatan 25, 7975.
Ya di area sinilah kalau besok ARB untuk saham cuan. Oke, mungkin seperti itu. Mungkin kalau besok ARB di hari ARB selanjutnya mudah-mudahan mantul naik ya. Soalnya kalau kita lihat histori juga di area 7.100-an ini ada perlawanan sih. Oke, mungkin seperti itu untuk saham cuan, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.